Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Bunga Anissa. Mohon izin saya merekod pada malam hari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rizal dengan NIM 24030102091 akan menjelaskan ekonomi makro terkait ekonomi makro Yunani. Sehubungan dengan tugas UAS di mana melanjutkan dari tugas semester, di mana diberi pilihan untuk menjelaskan ekonomi makro, saya memilih Yunani karena yang terpikirkan yaitu terkait filsafat dan mitologi Yunani yang sudah terkenal, di mana banyak sekali dewa-dewi dan arsitektur klasiknya juga banyak. Itu adalah intermezzo dari materi malam hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasannya diantaranya yaitu yang pertama inflasi, kurs dan PDB tahun 2022, 2023, dan 2024. Yang kedua kondisi ekspor dan kondisi ekspor selama 3 tahun. Kemudian kesimpulan kondisi makroekonomi dan daftar pustaka. Yunani, kondisi outlook perekonomian Yunani. Yang pertama yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi, jika inflasi terjadi itu maka nilai mata uang artinya menurun. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode waktu. Misalkan kita punya uang 10.000 yang hari ini bisa beli 2 barang, mungkin tahun depan hanya bisa membeli 1 barang. Nah, inflasi di Yunani ini melonjak ke 9,65%. Ini dipicu oleh kenaikan tajam harga energi dan pangan akibat krisis energi global. Untuk tahun 2023, inflasi menurun menjadi sekitar 4,2%. Ini mencerminkan stabilisasi harga energi dan efek dari kebijakan fiskal pemerintah. Yang ke 2024, ini inflasi terus melambat hingga mencapai sekitar 2,8%, mendekati target Bank Sentral Eropa. Kemudian PDB atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ini menunjukkan kekayaan atau kesehatan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi PDB, biasanya menandakan ekonomi tersebut berkembang. Nah, untuk tahun 2022, PDB tumbuh sekitar 5,6%, didorong oleh pemulihan pasca pandemi dan peningkatan sektor pariwisata. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di mana pariwisata Yunani terkait dengan mitologi dan arsitektur klasik itu sangat bagus. Kemudian 2023 pertumbuhan melambat menjadi 2,3% seiring dengan perlambatan ekonomi global dan penurunan investasi asing. Di tahun 2024 ini tumbuh sekitar 2,1%. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi meskipun menghadapi tantangan struktural. Kemudian nilai tukar Euro USD untuk tahun 2022, Euro melemah terhadap dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar akhir 1 euro itu sama dengan 1,07 dolar, mencerminkan ketidakpastian ekonomi global. Tahun 2023 itu menguat dengan nilai tukar sekitar 1 euro itu 1,1 dolar. Ini didukung oleh kebijakan moneter yang lebih ketat di zona euro. Tahun 2024 ini stabil dengan nilai tukar sekitar 1 euro 1,04, mencerminkan keseimbangan antara kebijakan moneter dan kondisi ekonomi global. Yunani, kesimpulan dari inflasi, PDB dan nilai tukar ini, Yunani menunjukkan pemulihan ekonomi Yunani yang signifikan pasca pandemi dengan inflasi yang menurun dan pertumbuhan PDB yang stabil. Meskipun nilai tukar euro mengalami fluktuasi, prospek ekonomi Yunani tetap positif didukung oleh sektor pariwisata yang kuat dan reformasi struktural yang berkelanjutan.
Oke, dari selanjutnya yaitu terkait dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran atau impor ekspor. Untuk neraca perdagangan Yunani ekspor tahun 2022, ekspor Yunani tembus 1,017 juta euro. Untuk tahun 2023 ekspornya 51.017 juta, kurang lebih sama. Untuk tahun 2024 mengalami penurunan 2,2% dibandingkan tahun 2023, yaitu 49.902 juta. Namun jika tidak termasuk produk minyak bumi, ekspor meningkat sebesar 2,3% menjadi 36.000. Tapi kurang lebih tetap mengalami penurunan jika dibandingkan 2022 dan 2023. Untuk impor, Yunani mencatat 2022 sebesar 89.807 juta dan 2023 83.088 juta. Untuk tahun 2024 mengalami peningkatan 2,1% menjadi 84.810 juta. Jika tidak termasuk produk minyak bumi, impor meningkat menjadi 4%. Tapi tetap dibandingkan tahun 2023 meningkat, namun dibanding tahun 2022 menurun. Kurang lebih naik turunnya masih stabil. Dan untuk defisit, neraca perdagangan defisit tahun 2022 38.000 juta, 2023 32.000 euro, 2024 34 juta euro. Peningkatan defisit sebesar 8,8% dibanding 2023. Baik, selanjutnya materi neraca pembayaran. Neraca pembayaran Yunani tahun 2022 sampai 2024. Cadangan devisa untuk per Desember 2022 11,3 miliar euro. Untuk tahun 2023 meningkat 1 M euro. 2024 meningkat lagi 14 miliar. Peningkatan ini signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk transaksi berjalan, tahun 2022 defisit sebesar 10 M, 2023 turun 8,1 M, 2024 defisit 8,8 M. Nah, peningkatan defisit ini sebesar 690 juta dibanding tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan defisit neraca barang dan pendapatan primer, meskipun sebagian diimbangi oleh surplus neraca jasa dan pendapatan sekunder. Ringkasan terkait ekspor impor neraca perdagangan cadangan devisa kurang lebih seperti ini. Untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Struktur ekspor produk utama ekspor Yunani ini adalah minyak bumi yang sudah diolah, kemudian obat-obatan dan gas alam, kemudian ada lagi minyak zaitun. Paling banyak minyak bumi olahan. Kemudian struktur impor terbesar itu adalah minyak mentah, itu 20%, gas alam 5%, dan mobil 3,6%, sedangkan obat-obatan 3%. Kesimpulan makroekonomi tahun 2022 sampai 2024 Yunani. Selama periode 2022 hingga 2024, ekonomi Yunani ini menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang moderat meskipun menghadapi tantangan global seperti krisis energi dan tekanan inflasi, apalagi pasca pandemi. Pertumbuhan ekonomi atau PDB Yunani mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,9% pada tahun 2022 karena pemulihan pariwisata dan konsumsi domestik pasca pandemi. Namun pertumbuhan melambat menjadi 2,3% tahun 2023 dan stabil pada 2024 dengan 2,1%. Kemudian inflasi ini sempat melonjak ke 9,6% pada 2022 akibat krisis energi dan rantai pasok global. Namun Yunani berhasil menurunkan inflasi ke 3,5% tahun 2023 dan 2,7% pada tahun 2024, mendekati target inflasi zona euro. Kemudian nilai tukar euro USD ini
terhadap dolar relatif stabil, berkisar antara 1,05 sampai 1,08 dolar, menunjukkan ketahanan terhadap volatilitas eksternal dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi makro Yunani. Kemudian neraca perdagangan dan pembayaran, Yunani masih mencatat defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Ini meskipun ada perbaikan dibanding tahun 2022, kinerja ekspor ini meningkat sekitar di sektor non-migas, tetapi impor tetap tinggi, terutama untuk energi dan bahan baku industri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan makroekonomi Yunani. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Di antaranya ada International Monetary Fund 2024, Hellenic Statistical Authority Stat 2024, International Monetary Fund 2024, Bank of Greece 2024, dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.